Ola, ola, ola. Salam hangat dari dinginnya Barcelona, tepatnya dari gereja La Sagrada Familia di Barcelona. Saudara-saudariku, gedung besar megah ini menyimpan sejuta pesan yang sebenarnya kecil, tetapi hanya bisa ditangkap dengan hati, budi, dan mata. Siapa bisa menyangka bahwa di balik gedung besar ini terdapat beberapa ekor binatang dengan segala pesan dan maknanya. Pertama, burung merpati dengan warna putih, simbol jiwa-jiwa yang terbang, menantikan atau menuju persatuan mesra dengan Tuhan. Kemudian juga burung pelikan yang suci, simbol ekaristi, di mana sang induk memberikan daging, tubuhnya, dan darahnya untuk hidup anak-anaknya. Inilah simbol ekaristi, Kristus yang berkata, "Ini tubuhku, ini darahku." Kemudian kita melihat juga binatang kecil, ada yang menyebutnya kutu, ada yang menyebutnya serangga busuk, yang hadir ketika Yesus dilahirkan di gua Betlehem Hina. Ada juga bunglon sebagai simbol perubahan dunia dan juga berubah-ubahnya manusia. Menarik pula, pada pilar yang lebih dekat ke laut ada penyu sebagai lambang keabadian, sementara bagian darat ada kura-kura untuk menyimbolkan yang sama. Ada juga beberapa ekor siput yang maju merayap, yang hanya bisa berada di luar gedung gereja. Tak ketinggalan juga ular, lambang dusta, lambang kepalsuan, seperti ciuman Yudas yang penuh kepalsuan. Dan tentu saja tak ketinggalan ayam jantan yang berkokok, mengisyaratkan pagi telah datang, tapi juga mengingatkan kita akan penyangkalan Petrus sebanyak 3 kali terhadap sang juru selamat. Saudara-saudari, siapa bisa menyangka bahwa di balik gedung basilika yang besar dan megah ini dihadirkan juga aneka ukiran, buah-buahan. Sangat mengagumkan. Aneka buah-buahan, baik buah-buahan dari bagian timur maupun bagian barat, menghiasi basilika ini sebagai lambang kehidupan, sebagai lambang buah-buah roh yang akan dihasilkan secara melimpah oleh putra-putri gereja. Sebagaimana buah-buahan memberikan kehidupan dan kesehatan, demikian juga buah-buah roh harus terus dihasilkan untuk membangun manusia rohani yang spirit guided, spirit led, dituntun dan dibimbing oleh Roh Kudus. Dan ketika kita memasuki bagian dalam gereja, kita akan melihat tiang-tiang bagaikan pohon-pohon kokoh besar menjulang tinggi mencapai awan, mencapai Tuhan Sang Pencipta. Gereja ini sungguh melambangkan sebuah kehidupan, dan Allah lah sumber kehidupan dan pencipta, dan kepadanya lah kita menuju bagaikan pohon-pohon dan ranting-ranting yang menunjuk ke Allah Pencipta, Allah yang Maha Tinggi. Setiap orang yang masuk dan beribadah dalam gereja ini diajak tunduk, merunduk menghadap Allah Pencipta, Allah di atas segala-galanya. Apalagi yang bisa kita kagumi di dalam gereja yang indah ini. Wow, gereja ini bagian dalamnya nyaris tanpa cat. Sumber catnya adalah matahari, bagian timur yang menghadap matahari terbit, menampilkan kaca-kaca berwarna-warni yang ketika ditimpa sinar surya pagi menghasilkan warna-warni yang begitu cerah, begitu gemilang, begitu indah, membawa orang bagaikan matahari terbit dari gelap menuju terang benderang. Saudara, inilah bagian altar di pagi hari. Teduh tenang ditemani matahari terbit dengan cahaya-cahaya lembutnya.
Sementara ini, bagian yang sama tetapi tampak di sore hari ketika matahari terbenam, warnanya merona merah, penuh warna lembayung. Kaca-kaca juga di bagian barat di mana matahari terbenam, menghasilkan di dalam gereja suasana senja, suasana sore hari, penuh ketentraman, penuh keteduhan, mengantar orang kepada malam yang damai. Oh Tuhanku, sungguh ku terpesona menyaksikan karyamu yang agung di dalam gedung gereja yang besar ini. Masih ada lagi saudara-saudariku, perhatikan baldakin yang terletak tepat di atas altar gereja. Ada 7 segi yang melambangkan 7 karunia Roh Kudus. Sementara baldakin itu melambangkan Allah Bapa yang melindungi dan mengayomi, dan di bawahnya ada salib Kristus tergantung. Sungguh tanda kehadiran yang Maha Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, tepat di atas altar. Ada 50 lampu yang bernyala, melambangkan 50 hari masa Paskah yang memuncak pada pesta Pentakosta. Pada baldakin yang bagaikan payung mengayomi umat Allah ini, terdapat pula buah-buah anggur dan buah-buah gandum yang bergelantung, simbol Ekaristi, tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudari, apalagi yang kita bisa ungkapkan selain berseru, "Aku memuji kebesaran-Mu, sungguh besar Kau Allahku."